Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Selasa 4 Januari 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Hamdusalam, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, pakar komunikasi politik Lely Aryani memprediksi pada tahun 2022 gerakan politik akan semakin masif dilakukan. Bahkan menurut Lely diprediksi akan muncul banyak kelompok-kelompok kepentingan yang bermunculan. Menurutnya gerakan politik akan masif, akan ada banyak kelompok-kelompok kepentingan yang bermunculan kalau kemarin masih malu-malu. Terlebih saat ini, kata Lely, beberapa partai sudah memiliki nama-nama yang santer diprediksi akan diusung pada Pilpres 2024. Misalnya Gerindra mengusung Prabowo, PDIP Puan dan Ganjar, Demokrat AHY meskipun belum muncul, termasuk yang baru kemarin, Airlangga sudah dideklarasikan punya relawan. Pemirsa, bagaimana suhu politik tahun 2022? Apakah dominasi asing yang makin menguat? Apakah konsolidasi politik umat Islam makin kokoh? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat politik dari HILMI, Himpunan Intelektual Muslim Indonesia, Bung Dr. Rian MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Rian? Alhamdulillah, sehat, Mas Fadilah. Alhamdulillah, ya. Baik, Bung Rian, langsung saja. 2022 telah menyapa. Bagaimana suhu politik tahun ini, Bung Rian? Ya, kalau kita lihat tadi ya, apa yang juga sudah disampaikan, menurut saya ya 2022 ini akan ya semakin panas, bahkan mungkin akan berlanjut pada 2023 dan sangat-sangat apa namanya predictable bahwa nanti puncaknya itu adalah tahun 2024. Nah, kita tahu tahun 2024 ini nanti perhelatan rutin begitu ya 5 tahunan baik untuk legislatif maupun juga eksekutif ya itu akan dilakukan. Jadi saya kira akan semakin panas ya. Mengapa? Karena tadi sekali lagi para pihak sekarang sudah mulai tadi ya melakukan berbagai persiapan begitu ya, baik itu melalui baliho gitu ya, baik melalui ATM gitu ya dan kemudian pencitraan melalui survei politik begitu ya, yang semestinya kalau menurut hemat saya agar tidak panas mestinya dicopotin saja itu ya baliho-baliho kampanye dan juga apa namanya pesan-pesan ATM tadi itu gitu sebagaimana yang mungkin dulu pernah kita saksikan pada satu kasus ya pada apa namanya beberapa waktu yang lalu begitu ya. Jadi saya kira itu menurut saya prediksi untuk 2022 ke depan begitu. Ya, baik Bung Rian. Bagaimana konsolidasi politik rezim Jokowi? Apakah politik transaksional tidak bisa lepas dari kebijakan Jokowi? Ya, saya kira akan semakin rapuh gitu ya. Karena apa? Semua elemen ya itu pasti akan saling bersaing ya dan juga akan saling menelikung. Ya, tadi nama-nama yang sudah dimunculkan itu kan menunjukkan bahwa mereka sudah mulai ibarat gerombolan begitu ya. Itu sudah sudah mulai memencar begitu ya kira-kira. Dan inilah esensi daripada politik sekuler tadi itu. Gitu. Artinya bahwa esensi dari politik sekuler itu justru adalah politik transaksional tadi itu ya di mana mereka kemudian saling membagi kekuasaan tadi itu tapi sebenarnya bukan untuk satu misi persatuan yang sifatnya itu hakiki ya tapi justru hanya akan kemudian bernuansakan manfaat atau istilahnya kepentingan begitu. Jadi saya kira politik transaksional ini justru akan semakin kuat begitu ya 2 tahun ke depan ya 2022 sampai 2023 dan nanti puncaknya 2024 tadi itu. Saya kira di situ apa namanya yang akan nanti kita sama-sama akan saksikan begitu. Ya. Lalu bagaimana dengan siklus uang untuk politik dan politik untuk uang?
Apakah rakyat menjadi korban kebijakan? Apakah dominasi asing yang makin menguat, Bung Rian? Ya, itu saya kira sudah hal yang bisa dipastikan. Menurut risetnya Pak Faisal Basri, misalnya seorang ekonom senior, itu ada sebuah tadi siklus apa namanya yang tidak bisa diputus ya sampai hari ini. Ya, sebutlah itu sebagai siklus setan begitu ya. Jadi Ya, apa namanya di mana apa poin pertamanya itu adalah bahwa terjadi korupsi kebijakan. Itu dari sejak awal begitu ya. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro ya kepada rakyat begitu ya. Kemudian apa? Itu menghasilkan keuntungan. Untuk siapa ya? Untuk kelompok-kelompok kapitalis atau kemudian kelompok-kelompok kepentingan oligarki tadi itu. Dan yang ketiga itu adalah digunakan untuk pembiayaan politik begitu. Sehingga siklus ini nanti akan berlanjut dari proses pembiayaan politik tersebutlah kemudian terjadi lagi korupsi kebijakan gitu ya. Kemudian menghasilkan keuntungan untuk segelintir orang sekali lagi dan kemudian dampaknya untuk rakyat saya kira sangat jauh daripada kesejahteraan dan keadilan dan demikian seterusnya gitu untuk pembiayaan politik. Sehingga dalam konteks inilah kita mesti mengingatkan kembali bahwa yang terjadi dengan panggung politik yang sekuler seperti ini, rakyat itu akan jadi korban. Jadi sekarang aja kita harus siap-siap kan, bagaimana kemudian misalnya nanti sesuai dengan apa yang sudah diprediksikan tahun 2021 kemarin, premium dan pertalit ya dalam kasus BBM itu akan dihilangkan. Siapa yang akan kemudian menderita ya sudah bisa dipastikan rakyat gitu ya, meskipun dicari dalih alasan macam-macam untuk emisi untuk yang lain-lain, dan siapa yang akan menanggung keuntungan tentu yang mereka punya apa namanya istilahnya akses dalam konteks pengelolaan BBM tersebut begitu. Belum apa namanya berbagai kebutuhan-kebutuhan rakyat yang lainnya. Misalnya Anda bisa lihat hari ini ya minyak goreng gitu sepanjang tahun 2021 aja naik. Sekarang kita bisa melihat semakin kokoh, bahkan kemudian sudah apa namanya sudah pada tingkat yang menurut saya sangat-sangat apa namanya tidak masuk akal. Sementara pada satu sisi kita ini adalah penghasil minyak sawit yang apa namanya paling tinggi di dunia begitu ya. Jadi artinya ya, apa? Bahwa di sini ada dugaan ya kartel mata rantai produksi sampai distribusi yang ujung-ujungnya sekali lagi rakyat itu menjadi korban dari apa yang kemudian kita katakan tadi sebagai politik siklus tadi apa namanya uang dijadikan sebagai tadi apa namanya pembeli kebijakan dan kebijakan itu digunakan untuk mengakumulasikan uang itu sendiri. Saya ya, kira itu. ya. Baik, Bung Rian. Kita tahu sepanjang tahun 2021 kita masih memiliki banyak masalah yang Ya, tak bisa dilepaskan dari sistem liberal yang diadopsi di Indonesia. ya. Padahal liberalisme merupakan pintu negara-negara penjajah untuk lebih mengokohkan penjajahannya di negeri ini. Ya. Jadilah Indonesia makin liberal, makin Mhm. terjajah. Ya. Nah, Bung Rian, bagaimana cara membangun arus Islam untuk menghadapi berbagai tantangan dan tekanan rezim sekuler di masa kini dan mendatang? Ya, satu hal yang saya tadi apa namanya ingin sampaikan sebagai tambahan ya kondisi ini tadi yang politik yang sifatnya transaksional tadi itu akan semakin memudahkan tadi asing ya, dan asing itu apa, berkepentingan untuk melanjutkan apa yang disebut dengan dominasi ya, hegemoni dan neoimperialisme. Artinya apa? Ya, Kalau tadi ada satu poin pertanyaan terkait dengan dominasi asing apakah semakin menguat, jawabannya iya. Ya, dalam hal ini misalnya sebagai contoh saja Amerika ya itu akan semakin kuat mencengkram gitu. Jadi jangan silau dengan klaim ya pengambil alihan saham mayoritas Freeport misalnya, karena ya secara teknis dan operasional masih dalam kendali apa namanya makmoran begitu. Demikian juga kalau kita apa namanya berbicara tentang pabrik nikel ya di Konawe, di Morowali begitu ya, itu ada ya, dalam genggaman Cina. Belum terkait juga dengan tragedi kereta cepat Cina ya Bandung Jakarta yang sampai hari ini tidak akan sampai ke Bandung konon ya, hanya sampai di ya, Padalarang yang ya, membebani APBN ya, termasuk tadi makin berdarah-darahnya PLN ya karena hutang yang menggunung ya lebih dari 500 triliun, dan itu tidak lepas dari dominasi Cina di bisnis listrik hari ini. Maka ya harus dipahami bahwa ujung dari ini semua tadi sebagaimana disampaikan oleh Bung Fadil bahwa akar masalahnya itu adalah tidak diterapkannya Islam secara totalitas ya, diterapkannya sekulerisme, kapitalisme dan demokrasi tadi itu. Maka saya kira kalau kita bicara bagaimana membangun arus Islam tadi itu adalah bagaimana mengarahkan
ya solusi fundamental ya dalam konteks akar masalah tadi itu dengan menegakkan syariat Islam secara kafah ya melalui perjuangan dakwah secara kolektif ya berjamaah ya yang berkarakter intelektual konseptual ya politis karena kemudian berkait dengan dukungan dan untuk mengatur publik ya dengan Islam dan juga tanpa kekerasan. Ya, oleh karena itu disinilah saya kira arus Islam ini menjadi menurut saya satu-satunya harapan ya kalau dalam bahasa saya tidak ke kanan ya kapitalisme liberal maupun sekulerisme demokrasi tadi itu karena itu akan membawa masalah begitu ya dan juga tidak ke kiri tidak kemudian ke komunis atau sosialis tadi itu karena kita melihat hari ini dua-duanya baik sekulerisme ya maupun juga materialisme komunis tadi itu semakin membawa negeri ini kepada jurang kehancuran. Saya ingin tegaskan beberapa hal saja misalnya karena persoalan sekulerisme ini maka pemerintahan demokrasi ini dikuasai oleh oligarki atau pemodal ya sebagaimana pernyataan dari Pak Mahfud ya 92% calon kepala daerah itu dibiayai oleh cukong ya maka korupsi itu akan membuat ambyar ya negeri ini dan trias korupsi ya korupsi yang paling jahat itu adalah korupsi politik tadi yang terkait dengan kebijakan yang menyengsarakan rakyat ya sedangkan dalam konteks sekulerisme di bidang ekonomi itu akan membuat negeri ini semakin ada di dalam tadi cengkeraman hutang yang sangat-sangat mengerikan bahkan itu masih harus ditambah dengan hutang yang tersembunyi ya yang total dari ini semua kita harus kemudian sangat-sangat waspada ya itu akan bisa sampai mencapai 8.000 ya triliun plus bunganya ya di akhir tahun 2022 ini. Saya kira itu. Ya, baik Bung Ren. Lalu bagaimana langkah yang harus dilakukan umat Islam agar kekuatan politik Islam makin kokoh? Ya, itu saya kira dimulai ya dengan satu kesadaran ya bahwa umat Islam ini harus bersatu. Itu poin pertamanya. Ya, jadi kalau semua elemen-elemen kaum muslimin ya baik yang ada di dalam maupun di luar sistem itu memahami ya bahwa umat Islam ini akan kuat kalau umat Islam itu bersatu, gitu ya. Nah, poinnya yang kedua itu adalah ketika kemudian mereka ada di dalam persepsi yang sama tadi itu maka harus dilakukan apa yang disebut dengan komunikasi politik ya yang jujur dan bermakna. Maksudnya jujur itu apa? Bahwa tidak ada hal yang ingin diraih kecuali adalah semuanya itu bersama-sama berjuang ya untuk menegakkan syariat Islam karena tadi sudah dikatakan solusi kepada persoalan yang terjadi hari ini itu tidak boleh keluar dari Islam. Nah, setelah itu ya yang ketiga saya kira baru kemudian di situ kita akan bisa melakukan berbagai macam ya kerjasama politik gitu ya dalam berbagai aspek yang ujungnya itu semua itu adalah bagaimana membuat ya pemahaman umat Islam ini ya itu semakin kokoh ya dengan Islam bahwa kesadaran politik mereka itu hanya akan kemudian kuat kalau mereka mendasarkan kepada Islam begitu ya sehingga akan terjadi apa yang kemudian disebut dengan proses perubahan ya dari sistem yang sekuler kapitalistik demokrasi ini menuju sistem Islam ya syariah yang kafah ya dalam naungan khilafah ini yang membawa kerahmatan bagi seluruh alam. Saya kira itu. Ya, baik Muhammad. Bung Rian, ini pertanyaan penguat, berarti apa urgensi konsolidasi politik para ulama, ormas, dan para pemimpin partai Islam dalam merumuskan agenda memenangkan syariah Islam secara kafah agar tegak di negeri ini? Ya, saya kira disinilah kemudian semua elemen tadi ya, para ulama begitu ya, para tokoh-tokoh politik begitu ya, para akademisi begitu ya, itu kemudian duduk bersama gitu ya, bahwa persatuan yang hakiki itu hanya akan bisa kemudian capai ya kalau kemudian mereka mau menggunakan Islam begitu. Jadi artinya apa? Sangat urgent hari ini ya. Jadi terlepas dari persoalan tahun 2024 ya sebagai salah satu momen yang mungkin oleh sebagian para politisi dan tokoh-tokoh itu ditunggu-tunggu, maka yang harus kemudian menjadi pemikiran jangka panjang ya bagi kita semua ini adalah bagaimana membawa Islam ini kepada kekuasaan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menempatkan orang Islam, tapi justru ketika dia ada di dalam kekuasaan itu dia tidak mau menerapkan Islam dengan segala macam dalih lah begitu. Saya katakan di situ dalih karena sebenarnya ya tidak ada alasan ya untuk
kita menyelesaikan persoalan negeri ini, ya kecuali hari ini sekali lagi satu-satunya pilihan itu adalah kemudian dengan Islam, tidak ke kanan, ya ke kapitalisme, sekulerisme, demokrasi, tidak juga kemudian ke kiri materialisme, sosialisme komunis tadi itu. Jadi disinilah urgensi menurut saya para tokoh-tokoh Muslim ya itu kemudian duduk bersama agar kemudian nanti mereka pada waktunya akan menjadi kelompok yang terkuat, dan dengan kekuatan itulah mereka kemudian akan menerapkan Islam ya sebagaimana yang kemudian sudah diteladankan oleh baginda Rasul dan para sahabat. Saya kira titik itu yang membuat kita harus tetap optimis gitu ya, tahun 2022 ini akan terjadi satu proses perubahan yang lebih mendasar dan bukan sekedar tadi hanya retorika atau hanya sekedar basa-basi atau bahkan hanya tadi transaksi saja gitu, saya kira. Ya. Baik, terima kasih Bung Dr. Rian MAG, pengamat politik dari HILMI, Himpunan Intelektual Muslim Indonesia, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dr. Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya, saya Muhammad Fadilah Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.